Hai guys, kita akan lihat untuk zodiak Aquarius, Libra dan Gemini di tanggal 27 dan 28 untuk di weekend ini. Kita akan lihat untuk zodiak Aquarius dulu untuk energi who's coming towards you. Untuk zodiak Aquarius, energi who's coming towards you. Aquarius untuk energi who's coming towards you di tanggal 27 dan tanggal 28. Aquarius mungkin berhubungan dengan zodiak Taurus. Mungkin mungkin Taurus. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Aquarius untuk energi who's coming towards you di tanggal 27 dan 28. Energi who's coming towards you, waiting. Sama ya, sepertinya kayak apa? Mungkin Aquarius berhubungan dengan Taurus, atau ini adalah Taurus berhubungan dengan kurang lebih kayak gitu, karena Aquarius dan Taurus mendapatkan kartu yang sama gitu ya, dengan waiting and joyfulness. Mungkin kalian menunggu sesuatu hal terjadi, menunggu suatu pertemuan terjadi, berita dari kejauhan dari seseorang kah. Kita akan lihat untuk zodiak Aquarius untuk energi who's coming towards you di weekend ini untuk zodiak Aquarius. Oke, jadi sebenarnya Three of Wands, Ten of Pentacles. Yang pertama, ada kemungkinan zodiak Aquarius mungkin menunggu sesuatu hal, menunggu berita terkait dengan finansial kah? Karena dilihat di sini dengan waiting, joyfulness, dengan surprise. Yang pertama, ada kemungkinan Aquarius di weekend menunggu suatu berita terkait dengan uang kah? Kalau kamu menunggu suatu berita terkait dengan uang, itu akan terjadi karena dengan surprise kamu menemukan sesuatu hal, ada suatu berita yang mengejutkan, membahagiakan terkait dengan uang gitu ya. Kalau kamu lagi nunggu terkait dengan finansial atau menunggu suatu berita terkait dengan uang, itu akan terjadi gitu. Karena dilihat di sini dengan Three of Wands, waiting, ini tuh kayak menunggu sesuatu hal, menunggu suatu berita dari kejauhan. Banyak yang dilihat ibaratnya boat, di sini ada boat juga. Boat itu maksudnya perahu ya. Mungkin kamu LDR kah, berhubungan dengan seseorang yang mempunyai secara fisik jauh atau secara emosional. Kalau menunggu atau kalau secara emosional ada sesuatu, mungkin kamu mempunyai physical emosi dengan orang tersebut, tidak berkomunikasi mungkin. Ya, kalau tidak berkomunikasi dengan seseorang yang jauh, ada kemungkinan kamu menunggu suatu kabar dari kejauhan, informasi yang bisa bikin kamu happy, mungkin terkait dengan traveling mungkin. Yang kedua, mungkin kalau misalnya Aquarius yang sudah berkomitmen, punya hubungan, dan ada LDR mungkin kamu menunggu sesuatu hal terjadi, menunggu suatu pertemuan mungkin, gitulah ya. Nah, karena dilihat di sini ada both receiving what you need. Jadi kalau misalnya kamu menunggu sesuatu hal, itu akan ada suatu berita yang membahagiakan. Karena dilihat dengan Three of Wands, Ten of Pentacles dengan Two of Cups. Ini kalau kamu menunggu suatu berita terkait dengan kontrak agreement kah, terkait dengan suatu finansial kah, kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang ibaratnya punya connection, punya mutual agreement, mutual connection, apapun itu. Dengan Ten of Pentacles ini terkait dengan uang atau hubungan long term. Two of Cups dengan Three of Wands menunggu sesuatu hal terjadi karena ada dua kesepakatan, dua agreement gitulah. Oke. Jadi tapi mungkin pada saat ini energinya untuk Aquarius, kamu menunggu sesuatu hal untuk bisa terjadi, untuk celebration. Kalau dilihat akan ada sesuatu hal yang terjadi di weekend ini, entah terkait dengan berita finansial yang membahagiakan, atau yang kedua akan ada suatu pertemuan yang bikin kamu happy dengan Two of Cups, dengan seseorang yang kamu punya connection, atau ada berita dari kejauhan terkait dengan seseorang yang jauh gitu ya. Tapi pada saat ini mungkin energinya kamu menunggu sesuatu hal, berekspektasi sesuatu hal, tapi sebenarnya kalau dilihat ini adalah sesuatu hal yang sangat baik. Oke, kita akan lihat apa sih yang dirasakan untuk mereka terhadap zodiak Aquarius. Energi who's coming toward untuk zodiak Aquarius. Energi who's coming. Apa yang mereka rasakan terhadap kamu? Oke. Untuk zodiak Aquarius di sini dilihat how they feel towards you. Di sini ada I don't react when people mention you. I bury myself in work to forget you. Jadi mungkin kalau dilihat di sini ada seseorang yang tidak berkomunikasi sama kamu, tapi menunggu atau berekspektasi untuk bisa berkomunikasi sama kamu. Menunggu sesuatu hal terjadi untuk feeling connected, atau menunggu sesuatu hal
karena dia punya feeling connection terhadap kamu gitu ya, menunggu sesuatu hal untuk bisa bertemu, menunggu sesuatu hal untuk bisa terjadi, menunggu untuk mungkin punya long term commitment sama kamu gitu ya. Tapi mungkin pada saat ini kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin lagi banyak pekerjaan, karena I bury myself in work to forget you. Jadi kalau misalnya kamu punya emotional distance dengan seseorang sebenarnya ada keinginan untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa bersama lagi, tapi somehow mungkin ada sesuatu hal yang membuat mereka tidak bisa bersatu gitu ya. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi antara kamu dengan seseorang dan akhirnya dia mungkin berusaha menjalankan sehari-harinya untuk bisa mungkin karena tidak bisa ketemu atau tidak bisa, ada sesuatu hal yang tidak terrealisasi. Mungkin dia melihat kamu tapi dia tidak bereaksi terhadap sesuatu hal. Jadi kalau dilihat mungkin ada seseorang yang ingin melupakan zodiak Aquarius tapi nggak bisa, dan akhirnya dia melampiaskan dia dengan suatu kesibukan. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Libra. Untuk zodiak Libra, untuk energi who's coming towards you di weekend ini di tanggal 27 dan 28. Libra, energi who's coming towards you. Libra, heart with a key. Energi who's coming toward Libra di weekend ini. Waiting, oke. Jadi mungkin kalau dilihat di sini Libra, ada sesuatu hal di mana kamu harus bisa ngebuka hati kamu. Tapi terlihat di sini sebenarnya kayak kamu menunggu seseorang untuk berkomunikasi sama kamu, tapi kamu bermuka dua. Ibaratnya gini, kamu menunjukkan kalau kamu tuh fine-fine aja, baik-baik aja. Tapi sebenarnya kamu tuh menginginkan sesuatu hal atau menunggu seseorang untuk berkomunikasi, karena dengan waiting, dengan healthiness, seseorang itu sebenarnya ada keinginan untuk bertemu, untuk berkomunikasi, tapi mungkin salah satunya mungkin kamu menunggu seseorang untuk berkomunikasi, tapi kamu tidak menunjukkan bahwa kamu tuh membutuhkan orang tersebut. Yang pada akhirnya kartu di sini adalah ada sesuatu hal di mana kamu harus membuka hati kamu, tapi kamu menutup diri kamu terkait dengan orang ini gitu ya. Tapi vice versa, mungkin seseorang menunggu kabar kamu tapi dia tidak menunjukkan membutuhkan kamu gitu ya. Kita akan lihat untuk zodiak Libra, energi who's coming towards you di minggu ini. Tuh kan terlihat di sini sebenarnya ada seseorang untuk ingin berkomunikasi sama kamu, tetapi mungkin dia menahan dirinya untuk melakukan suatu komunikasi. Jadi dia menunjukkan bahwa dia tuh baik-baik aja tanpa ada kamu, atau nggak mau terlihat, nggak mau melakukan suatu inisiatif duluan. Tapi dilihat di sini Page of Pentacle dengan The Strength card, ini adalah mungkin ini adalah orang yang sudah punya connection yang hubungannya long term, udah lama sama kamu. Ada kemungkinan juga Leo akan berkomunikasi sama kamu. Tapi sebenarnya kalau dilihat di sini adalah ada seseorang yang sebenarnya harus menghubungi atau berinisiatif berkomunikasi duluan, tapi somehow dia tidak melakukan hal tersebut, menahan dirinya, merasa baik-baik aja atau tidak menunjukkan sisi lemahnya terhadap suatu connection. Jadi kalau dilihat mungkin ada dua orang di sini menahan dirinya untuk berkomunikasi, tapi sebenarnya mereka saling membutuhkan gitu. Nah, ini terkait kamu atau orang itu gitu ya. Nah, kita akan lihat untuk apa yang mereka rasakan terhadap Libra pada weekend ini. Apa yang mereka rasakan terhadap kamu Libra. I love you unconditionally, dan I know I mess up everything. Kalau lihat di sini mungkin ada seseorang yang menyesal terhadap sesuatu hal. Tapi kalau lihat dengan I know I mess up everything and I love you unconditionally, jadi seseorang sebenarnya mencintai kamu tanpa syarat, tapi tidak melakukan untuk berkomunikasi. Nah, kamu bisa berekspektasi untuk di weekend ini akan ada seseorang berkomunikasi sama kamu, entah minta maaf atau dengan secara gestur atau berinisiatif untuk berkomunikasi, karena dia tahu ada sesuatu hal yang dia tidak lakukan yang bikin dia merasa menyesali sesuatu hal.
Mungkin ada suatu janji yang tidak terrealisasi, ada sesuatu hal yang dia tidak lakukan, yang akhirnya dia merasa dia menghancurkan segalanya. Tapi kamu bisa berekspektasi akan ada seseorang berkomunikasi. Ketika dia berkomunikasi sama kamu, mungkin kamu agak sedikit menahan diri atau tidak kamu kayaknya fine-fine aja, tapi sebenarnya kamu tuh masih kesal sama orang itu. Oke, semoga berhubungan dengan kalian. Kita akan lihat untuk zodiak Gemini, untuk energi who's coming toward zodiak Gemini di weekend ini. Oke, untuk zodiak Gemini, untuk energi who's coming toward you, untuk zodiak Gemini, energi who's coming toward you di tanggal 27 dan 28 Gemini. Sunglasses. Siapa yang kamu stalking atau seseorang stalking kamu? Energi who's coming toward untuk zodiak Gemini. Oke. Jadi kalau lihat di sini untuk zodiak Gemini, energi who's coming toward you di weekend ini, ada kemungkinan sebenarnya ada suatu keinginan untuk kirim pesan WA seseorang, tapi sebelumnya dia ngeliat-ngeliat dulu, nge-stalk dulu gitu ya. Kalau kamu merasa punya musuh atau kamu mengetahui nih siapa yang kira-kira bisa nge-stalk kamu, adalah orang itu masih aja nge-stalk kamu gitu ya. Karena dengan sunglasses, dengan enemy, ini tuh adalah dua kartu stalking, dua kartu ngeliatin kamu dari kejauhan. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan ada suatu keadaan, situasi di mana kamu mencari tahu seseorang gitu ya, atau nge-stalk seseorang. Mungkin ada seseorang berkomunikasi sama kamu dan akhirnya kamu nge-stalk orang itu atau men-stalk orang lain gitu ya. Karena lihat di sini nggak, energi who's coming toward you, ada sesuatu hal di mana kamu nge-stalk orang lain karena apa yang kamu lihat, atau yang kedua ada seseorang nge-stalk kamu dan pada akhirnya berkomunikasi sama kamu gitu. Energi who's coming toward you, ini juga bisa dilihat ada seseorang yang udah lama nggak berkomunikasi, tiba-tiba dia kirim pesan sama kamu. Nah, orang ini ada kemungkinan nge-stalk kamu dari kejauhan, atau orang ini udah lama nggak berkomunikasi sama kamu. Oke. Energi who's coming toward untuk zodiak Gemini di tanggal 27-28 Gemini. Magician, mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Virgo, bisa berhubungan dengan Capricorn, Taurus, dan Virgo, dengan Seven of Pentacles, Two of Cups. Kamu bisa berhubungan dengan Aquarius, Libra, Gemini, atau siapapun. Tapi sebenarnya dilihat di sini, yang pertama, ini adalah orang yang sedikit yang pertama ini adalah orang yang ada kemungkinan orang yang menjauh dari kamu atau kamu menjauh dari orang tersebut. Yang kedua, ini adalah orang yang mungkin agak sedikit ketus dalam sesuatu hal, dalam menyampaikan sesuatu hal. Ini adalah orang yang kemungkinan pernah kamu cut atau dia meng-cut kamu. Ada kemungkinan orang ini masih nge-stalk kamu atau cari informasi terkait dengan kamu, tapi sebenarnya orang ini masih memiliki feeling mutual sama kamu, feeling connection sama kamu gitu ya. Nah, kalau memang pernah ada suatu komunikasi dan akhirnya kamu di-cut dengan orang tersebut, ada kemungkinan kamu masih nge-stalk orang itu. Tapi ini juga bisa dikaitkan kamu tuh sebenarnya kayak jual mahal sama seseorang, tapi kamu sebenarnya nge-stalk orang tersebut gitu ya. Ada seseorang di sini menunggu untuk menginvest sesuatu hal, tapi sebelum dia melakukan sesuatu hal, dia tuh berusaha mengobservasi dulu terkait dengan apa yang harus dia lakukan gitu ya. Itu sih yang aku lihat untuk zodiak Gemini, karena di sini yang Seven of Pentacles, Magician, ada seseorang mungkin menunggu suatu waktu, menunggu suatu keadaan atau situasi, dia merasa saat yang tepat, tapi sebelum melakukan atau sebelum berkomunikasi, dia mungkin mencari tahu dulu atau berkomunikasi, mencari tahu dulu, mengobservasi kamu dulu dari kejauhan, dan pada akhirnya dia akan berkomunikasi sama kamu. Kita akan lihat apa sih yang dia rasakan terhadap Gemini. Apa yang dia rasakan untuk zodiak Gemini? Oke. Jadi sebenarnya ini adalah orang yang pertama, antara kamu pernah ngeblok dia atau tidak berkomunikasi dengan dia. Orang yang mungkin kamu pernah cut. Kalau kamu pernah nge-cut seseorang atau mengendingkan suatu hubungan,
ada suatu perbincangan di WA atau di email atau apapun itu, ada suatu perkataan yang akhirnya kamu merasa atau dia merasa hubungan ini telah berakhir. Orang ini merindukan kamu, menunggu sesuatu hal, menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi lagi sama kamu. Karena dilihat dengan sunglasses, kartu stalking, dengan enemy, I look for you everywhere. Jadi mungkin kamu entah menjauh dari orang tersebut, atau udah lama gak berkomunikasi, atau kalian berhenti berkomunikasi, tapi ada sesuatu hal sebenarnya seseorang ini masih ingin berkomunikasi gitu ya. Mungkin karena ada sesuatu hal yang terblok kah, atau suatu komunikasi yang terblok kah, dan akhirnya dia berusaha menjadi orang yang lain dan berusaha cari tahu terkait dengan kamu. Karena dilihat di sini, I look for you everywhere. Entah komunikasi suatu terblok, entah ada sosial media terblok, atau mungkin salah satu menghilang ketika ending dalam sesuatu hal, atau menghentikan dalam sesuatu hal. Dan mungkin ada seseorang yang terus menerus membaca suatu teks message atau WA conversation yang telah terlakukan gitu ya. Ini semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.